Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 1 ayat 7 sampai 11. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Markus yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita masih berhubungan dengan Yohanes Pembaptis. Jadi dikisahkan tadi oleh Penginjil Markus bagaimana kesaksian Yohanes tentang Yesus. Dan kesaksian Yohanes lebih pada sebuah ekspresi kerendahan hatinya di hadapan Yesus, di hadapan Mesias. Dia tidak meninggikan hatinya atau tidak menyamakan dirinya dengan Mesias itu, tetapi dia seolah-olah mengambil langkah mundur lalu memperkenalkan Yesus dengan sebuah pernyataan yang luar biasa. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Ya. Jadi dia mengakui itu bahwa dia yang akan datang itu lebih berkuasa daripadaku. Dan Yohanes Pembaptis ya tahu tentang keberadaan dirinya dan tahu juga tentang dia yang akan datang itu. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nanti ekspresi kerendahan hatinya. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Artinya kan dia yang datang itu selain dia berkuasa lebih daripada Yohanes, tetapi sekaligus dia itu adalah seorang pribadi ya, yang mulia, yang kudus. Kita kenal sekarang ini atau yang kita sebut dengan dia itu adalah sabda Allah yang menjelma menjadi manusia. Untuk dia itu adalah Allah. Karena Yohanes itu merasa diri sebagai manusia biasa dan tentunya berdosa dalam hal ini, sebagai dosa asal ya, lebih pada hal itu karena dia adalah manusia biasa. Maka ketika dia mengatakan hal seperti itu mengekspresikan kerendahan dirinya sebagai manusia biasa di hadapan Allah yang menjelma menjadi manusia itu yang menyata dalam diri Yesus Kristus. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Lebih lanjut, Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membaptis kamu dengan air. Baptisan Yohanes itu adalah baptisan air atau sebuah pembaptisan yang lebih dikenal sebagai baptisan tobat dengan tujuan mempersiapkan umat Allah untuk menyambut Mesias yang akan datang itu, atau dia yang berkuasa lebih daripada Yohanes itu. Jadi sifat baptisan Yohanes itu adalah mempersiapkan umat Allah, atau baptisan tobat itu ya mempersiapkan umat untuk menyambut Sang Mesias yang akan datang itu. Tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan Yesus itu nanti menyempurnakan baptisan Yohanes itu dengan baptisan Roh Kudus. Artinya baptisan di dalam Allah, dengan Allah yang mempersatukan atau Allah yang memanggil umatnya bersatu di dalam gereja sebagai umat Allah, sebagai jemaat gereja, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus dan dianugerahi Roh Kudus. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, lebih daripada itu ya, keberadaan Yohanes Pembaptis itu
ya ternyata di mata Allah sangat ditinggikan. Artinya kan Yohanes Pembaptis itu seorang yang sungguh kudus juga ya. Dia itu kudus, dan bagi Allah dia itu adalah orang yang patut dicontohi, teristimewa dalam hal kerendahan hatinya dan kesetiaannya untuk mewartakan kebenaran, di mana Allah sendiri meminta Yohanes untuk membaptis dirinya. Apakah Yesus itu berdosa? Apakah Allah yang datang itu berdosa sehingga meminta pembaptisan Yohanes? So kita tahu baptisan Yohanes itu adalah baptisan untuk orang-orang berdosa yang mau bertobat, atau baptisan Yohanes itu tanda tobat ya dari orang-orang berdosa. Apakah Yesus yang menjelma menjadi manusia itu juga berdosa sehingga ia dibaptis oleh Yohanes? Tentu tidak. Dalam hal ini tentu Yesus itu bukan berdosa ya. Jadi Yesus itu manusia biasa sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Jadi Yesus tidak berdosa, tapi Yesus mau dibaptis oleh Yohanes sebagai bentuk solidaritasnya kepada manusia, atau sebagai Yesus itu menjadi yang terdepan dari manusia-manusia biasa menghadap Allah. Nanti kan Yesus itu pancaran dari manusia yang sempurna. Siapa saja yang mau mengikuti Yesus itu artinya dia harus mengambil pancaran kesempurnaan Yesus itu sebagai manusia. Tapi Yesus itu ingin menciptakan sebuah solidaritas kepada manusia sehingga ia pun mau dibaptis oleh Yohanes, dan sekaligus sebagai persiapan baginya untuk melakukan langkah tapa yang luar biasa, puasa di padang gurun. Tetapi dalam peristiwa itu ada suatu peristiwa yang mulia atau yang terjadi, di mana seekor burung merpati, Roh Kudus dalam rupa burung merpati hinggap di atas Yesus ya. Dan suara dari surga terdengar, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Baptisan itu kemudian diperteguh ya oleh suara Allah. Setelah Yesus itu dibaptis, burung merpati hinggap di atasnya, lalu kemudian suara Allah Bapa pun bergema, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Artinya bahwa Yesus itu, keberadaan Yesus itu kemudian berada dalam lingkaran Allah Tritunggal ya. Jadi Allah Tritunggal bekerja bersama Yesus, atau Allah Tritunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nanti kan Allah Bapa dan Roh Kudus itu bersama-sama dengan Allah Putra dalam diri Yesus itu akan memulai misi, akan memulai tugas mulia, yaitu karya keselamatan Allah. Dan sekaligus tentunya di sini baptisan yang dibuat oleh Yohanes Pembaptis diperteguh oleh Allah sendiri, atau diakui oleh Allah sendiri. Yohanes sendiri pernah mengatakan bahwa dia mengenal Yesus itu sebagai Mesias ya, sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Setelah dia mendengar firman, ketika engkau membaptis akan ada seekor burung merpati yang akan hinggap di atasnya, dan terdengar suara. Dan di situ Yohanes kemudian yakin, percaya bahwa Yesus adalah Allah atau Mesias yang dijanjikan oleh Allah itu. Sehingga kemudian Yohanes Pembaptis itu mengajak murid-muridnya, mengajak orang banyak untuk mendengarkan Yesus sekarang, untuk pergi kepada Yesus. Lihatlah dia, apa yang dia lakukan. Dan pelan-pelan pun di situ Yohanes Pembaptis mengambil langkah mundur dan membiarkan Yesus yang berkarya. Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih, disinilah letak kerendahan hati seorang Yohanes Pembaptis, luar biasa. Dan tentu kita sebagai pengikut Kristus, pertama-tama kita setidaknya meneladani tokoh Yohanes Pembaptis ini yang sangat rendah hati. Rendah hati memungkinkan hati kita terbuka akan kehadiran Allah yang berkarya dalam diri kita. Tanpa kerendahan hati, Allah sulit atau susah masuk ke dalam diri kita. Dan tentunya juga sikap egois, sikap mau menang sendiri, sikap sikap kemunafikan itu akan terpental dengan sendirinya ketika kita mengenakan kualitas kerendahan hati ini. Dan tentunya gereja senantiasa selalu menyuarakan hal-hal itu
menyuarakan tentang kerendahan hati di hadapan Allah dan juga tentunya di hadapan sesama, dengan maksud agar kita tetap menjadi orang-orang yang mencintai kebenaran dan melakukan kebenaran itu dalam kehidupan nyata. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.